Kapolri, ini saya minta ini para tersangka ini segera dilakukan penahanan. Karena kenapa? Yang pertama yang selalu saya lihat tiap hari mengulangi perbuatannya. Udah jelas lah itu. Kenapa ya mereka nggak mau masuk ke sidang pokok perkara? Mungkin karena mereka nggak mau terbongkar siapa nama besar di belakang mereka. Inilah yang saya pikir paling masuk akal. Teman-teman, di antara semua kemungkinan jawaban, inilah yang menurut saya sekali lagi paling masuk akal. Hakim Tunggal kembali tolak gugatan pra-peradilan Roy Suryo. Salah satu alasannya adalah kasus ini sudah dilimpahkan ke pengadilan dan saat ini status Roy Suryo adalah terdakwa. Jadi tidak bisa dilakukan pra-peradilan lagi. Ya memang dengan terbitnya SEMA nomor 3 tahun 2026 kemarin yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung, mau tidak mau kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa ini harus lanjut ke dalam sidang pokok perkara. Dan ini menurut saya bagus karena kasus ini biar cepat selesai, biar ada kepastian hukum terhadap kasus ini karena sudah sangat berlarut-larut dan cukup menguras energi bangsa ini. Kita perlu membackup saudara kita yang namanya Roy Suryo. Karena menurut kami Roy Suryo itu dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum. Betapa putus asanya kaum pemburu ijazah Pak Jokowi. Karena sekarang tersisa 2 orang yang sedang melarikan diri dari pembuktian apakah ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. 2 orang ini lari terbirit-birit. Mereka berusaha untuk menggagalkan sidang. Yang satu membuat pra-peradilan, yang satu membuat eksepsi. Pra-peradilan ditolak. Apa alasan hakim? Ini putusannya sebenarnya tidak dapat diterima atau ditolak ya. Karena sama sekali tidak dipertimbangkan pembuktian yang sudah kita jalani, kita lakukan. Ya. Tetapi lagi-lagi mempermasalahkan 2 hal. Pertama, timing pengajuan yang katanya menyalahgunakan prosedur. Harusnya di sini kok semangat sekali ya, memfitnah, menghina ya, bahkan boleh dibilang saling gayung bersambut lah gitu ya, seperti terjadi orkestrasi ya, begitu semangat berapi-api dengan segala narasi, tapi kalau dibawa ke sidang kok pada lari semua gitu loh. Betapa putus asanya kaum pemburu ijazah Pak Jokowi. Karena sekarang tersisa 2 orang yang sedang melarikan diri dari pembuktian apakah ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. 2 orang ini lari terbirit-birit. Lari terbirit ya guys, kocar kacir ya guys ya. Berusaha untuk menggagalkan sidang. Yang satu membuat pra-peradilan, yang satu membuat eksepsi. Kalau memang mereka menginginkan Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya di muka umum, maka seharusnya mereka tidak melakukan eksepsi, melainkan memperlancar sidang dengan menghadirkan Pak Jokowi sebagai saksi pelapor yang tentunya akan menunjukkan dengan seterang-terangnya ijazah beliau. Tentunya jika mereka menginginkan kebenaran tegak di atas bumi ini, sebagaimana koar-koar mereka selama ini yang mengatakan bahwa mereka adalah pejuang penegak kebenaran. Betul. Tentunya mereka tidak akan pingsan ketika ditangkap oleh polisi. Tentunya 2 orang ini akan menjalani sidang dengan gagah berani, kemudian dengan kepercayaan tinggi seperti yang mereka perlihatkan selama ini, sekali ya. menghadapi persidangan demi persidangan sambil mengatakan kepada masyarakat luas bahwa mereka berada di pihak yang benar sehingga mereka tidak punya rasa takut sedikit pun. Faktanya mereka lari dari persidangan. Jokowi ingin sidang segera. Roy lindungi nama besar. Kenapa ya mereka nggak mau masuk ke sidang pokok perkara? Mungkin karena mereka nggak mau terbongkar siapa nama besar di belakang mereka. Gitu ya guys. Inilah yang saya pikir paling masuk akal. Iya, paling masuk akal ya. Di antara semua kemungkinan jawaban, inilah yang menurut saya sekali lagi paling masuk akal. Kenapa? Karena dalam hal ini nama besar tersebut jelas ya. Jelas akan hancur reputasi politiknya apabila ketahuan sebagai dalang dari isu dugaan yang nggak kelar-kelar ini. Bukan cuma nggak kelar-kelar, isu ini juga nggak ada manfaatnya buat bangsa ini. Iya, nggak ada manfaatnya guys. Nggak ada manfaatnya buat bangsa ini. Isu ini jelas mempolarisasi anak-anak bangsa. Kalau maju ke sidang pokok perkara, habis itu aktor intelektual. Pasti ketahuan, pasti kebohongan. Iya betul, pasti Dan ketahuan. keselamatan Mas Roy Suryo di sini bisa jadi terancam.
Kenapa saya yakin ada nama besar di balik isu konyol ini? Pertama, ya Pak Jokowi sendiri yang bilang. Iya, betul. Ya, saya kutip dari kantor berita Detikcom, Pak Jokowi secara gamblang menyatakan bahwa ada orang besar dengan agenda politik tertentu yang membackingi isu ini. Beliau bilang, kan sudah saya sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar, ya agenda politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar yang membackup, itu saja. Membackup kata Pak Roy Jokowi Suryo pada ya. tahun 2025 lalu. Alasan kedua, karena memang kasus ini sudah berlangsung sangat Lama sekali ya guys ya, betul. Dan nampak sekali sebelum proses hukum masuk ke tahap pengadilan, muncul tuh orkestrasi opini yang masif, terstruktur, tapi ngawur secara substansi. Saya pikir bukan kebetulan lah, mulai dari ex-wapres, ya, pengamat, akademisi, hingga buzzer dan clipper di media sosial serentak mendadak ngawur, ya. Logika mereka kacau dengan mengatakan bahwa kalau ijazahnya asli, ya tunjukkan saja, katanya. Seolah mereka lupa bahwa ijazah adalah dokumen pribadi. Seolah mereka lupa bahwa logika dasar, ya, bahwa dia yang menuduh, maka dia yang harus membuktikan. Iya, betul. Ya, bukan si korban yang dituduh yang harus membuktikan. Dan kenapa bisa serentak ini? Dan kenapa bisa selama ini? Nggak mungkin, nggak ada orkestrasi. Dan nggak mungkin orkestrasi ini bisa sepanjang ini kalau tidak ada yang menyuntikin bensin ke dalam tangki. Kita perlu membackup saudara kita yang namanya Roy Suryo. Karena menurut kami Roy Suryo itu dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum. Oleh aparat penegak hukum. Oleh aparat hukum. Dalam hal ini Polda Metro. Kenapa saya kata begitu? Roy CS itu ada 3 orang tambah 5 orang ya. Klaster 1 5 orang, klaster 2 ada 3 orang, ada juga yang sudah membelot, ada udah membelot atau berkhianat, udah nggak sah di kota adik. Kami berkesimpulan Roy menggugat ijazah palsunya Jokowi. Jokowi belum menunjukkan ijazah aslinya. Tahu-tahu si Roy CS ini dikriminalisasi, dituduh mencemarkan nama baik. Jadi tersangka. Pak Kapolri, ini saya minta para tersangka ini segera dilakukan penahanan. Karena kenapa? Yang pertama yang selalu saya lihat tiap hari mengulangi perbuatannya. Iya, betul. Udah jelas lah itu. Biasanya kita melapor di Polres atau Polsek aja, kalau tersangka itu melakukan pengulangan perbuatan, itu langsung dilakukan penahanan. Betul. Tapi kalau ini saya lihat sampai tiap hari podcast lagi, siaran TV lagi, di mana-mana ngomong lagi, ijazah Pak Jokowi palsu, tapi enggak juga ditahan. Ini apa sih maunya polisi ini? Ya, Pak Kapolri, saya minta Pak Kapolri turun tangan. Ya, jangan di atas saja Pak Kapolri. Ya, tidak pernah di bawah. Lihatlah pejabat ini apa yang dikerjakan. Ini berkas sampai begitu lama baru dinyatakan P21. Ini kan sudah artinya apa? Ada permainan. Kalau nggak naik semuanya, saya kejar kalian para polisi ya. Ya, saya kejar kalian, saya laporkan kalian ke Bitpropam. Gitu. Saat ini luar biasa. Ini bukan hanya daging semua, tapi daging plus tulang-tulangnya. Nomor 2 dari kiri, tidak asing lagi, Prof. Denny Indrayana. Ada Denny Indrayana, ini sama ini. Sekarang udah mulai bergabung dengan Panci ya guys. Beliau akan bertanggung jawab terhadap undang-undang yang sekarang menjerat saya. Saya juga. Karena Kelihatan sekali ya guys ya. Sudah bisa ditebak, Denny Indrayana yang selama ini manuver menyerang Wapres Gibran itu ada muaranya. Ya ini kelompok-kelompok ini sama ya, Denny Indrayana bareng Roy Panci jauh-jauh sama dari ya. Roy Suryo. Mereka ini satu visi satu misi, tujuannya ingin menghancurkan keluarganya Pak Jokowi. Betul, satu visi satu misi ya. Agar di pemilu nanti 2029 Pak Jokowi di mata masyarakat itu semakin jatuh dan akan dijatuhkan terus. Ini kan sudah ada buktinya kan. Sudah kelihatan sekali ya guys ya. Kenapa Denny Indrayana teriak-teriak menyuarakan ijazahnya Pak Gibran? Ya ini kelompok ini. Padahal anaknya Denny Indrayana sendiri juga sekolah di sana, sama persis. Berarti anaknya Denny Indrayana itu juga sama dengan Pak Gibran. Iya, betul. Mulai dari lulus SMP langsung sekolah di Singapura.
sudah terungkap kan motif semua ini ternyata satu kolam dengan Roy Suryo, satu misi waras. Pra-peradilan ditolak. Apa alasan hakim? Ini putusannya sebenarnya tidak dapat diterima atau ditolak ya. Karena sama sekali tidak dipertimbangkan pembuktian yang sudah kita jalani, kita lakukan. Nggak terima nih pengacaranya guys. Tetapi lagi-lagi mempermasalahkan dua hal. Pertama, timing pengajuan yang katanya menyalahgunakan prosedur. Harusnya rentang waktu pengajuannya itu 7 November ketika Mas Roy ditetapkan sebagai tersangka, juga Dr. Tifa, sampai kemudian berkas dinyatakan P21. Takut menghindar. Nah, sekarang istilah yang buruk untuk masyarakat Indonesia. Pak Jokowi siap hadir di persidangan. Tolong Mbak Aya, ditertibkan Pak Jokowi siap hadir di persidangan. Memang tidak bisa kita pastikan dan tidak ada niat. Ya, Pak Jokowi sudah berulang kali menyampaikan, kami berulang kali menyampaikan tidak ada niat. Kami berharap Dr. Tifa Roy Suryo itu dihukum. Yang mau Pak Jokowi cuman dia membuktikan ijazahnya di depan persidangan, di depan publik, di depan masyarakat Indonesia. Karena fitnah ini terus bergulir dan harus dihentikan melalui kepastian hukum. Oke, berarti Anda melihat juga ya ada dampak secara hukum maupun secara sosial. Iya dong. Oke, apa dampak yang paling merugikan Pak Jokowi? Merugikan Pak Jokowi. Iya, merugikan Pak Jokowi kalau ini tidak segera dijawab melalui kepastian hukum putusan pengadilan. Betul sekali. Dr. Tifa juga ingin segera selesai kasus ini ya, Dok? Enggak juga. Enggak juga. Artinya gini, kalau lihat dari BAP yang 1,5 meter, ada 148 saksi, kan kami sudah siap melakukan penelitian terhadap itu semua, dan kita perkirakan sidang akan berlangsung 3 tahun. Waduh. Yang saya kasihan justru kesehatan Pak Jokowi. Ngawur lagi karena dia harus datang 3 tahun sidang. sesuai dengan apa yang menjadi sebuah tanggung jawab bagi seorang pelapor, kan gitu. Saya berkali-kali di dalam berbagai kesempatan saya bilang, saya kasihan sama kesehatan Pak Jokowi, kan gitu. Ya, saya ini dokter dan saya ngerti banget bagaimana kualitas kesehatan beliau. Waduh. Justru itu. Tapi dari diri saya nggak ada. Pak Jokowi sudah siap. Sidang yang banyak misalnya, meskipun kesehatan beliau mungkin dipertanyakan oleh pihak Dr. Tifa. Iya, kapan saja beliau ketika dipanggil memang dibutuhkan hadir di persidangan, beliau pasti hadir. Itu adalah sudah ini ya? Sudah menjadi komitmen tekad beliau. Tapi kan kalau kata Dr. Tifa tadi 3 tahun, nggak mungkin 3 tahun itu setiap sidang bisa. Pak Jokowi hadir di persidangan, kan ada waktu-waktunya kan begitu. Nggak setiap acara dia hadir. Abdul Ghafur kena mental oleh Pak Firman karena ingin profit seenak udel mereka. Coba kita simak. Dia bisa saja mengajukan itu, kan sudah jelas dalam semanya, sudah diatur. Ya, peradilan juga harus murah, mudah, cepat. Dia sudah disampaikan dalam putusan peradilan kedua, ini mengulur-ulur waktu. Emang pakai duit siapa? Masih duit pajak loh. Dan SEMA diperbolehkan. Sudah disampaikan dalam SEMA 3 kan? Silahkan jalan. Masalah pokok perkara juga jalan. Sudah jelas kan? Penjelasan Pak Firman sangat keras menampar Abdul Ghafur. Terdiam setelah Pak Firman menjelaskan duduk perkaranya dan aturannya, bahwa surat edaran Mahkamah Agung benar-benar mengembalikan hukum sesuai dengan porsi dan aturan mainnya. Jadi Abdul Ghafur dan Roy Suryo tidak bisa seenak udelnya untuk mengajukan profit terus, karena akan merugikan uang negara. Uang siapa lagi yang digunakan kalau bukan uang negara? Jadi bagaimana menurut Anda? Yang menjadi pertanyaan publiknya adalah kalau tiap hari di TV kok semangat sekali ya, memfitnah, menghina ya, bahkan boleh dibilang saling gayung bersambut lah gitu ya, seperti terjadi orkestrasi ya, begitu semangat berapi-api dengan segala narasi. Tapi kalau dibawa ke sidang kok pada lari semua gitu loh. Ini ada apa? Sebenarnya kalau betul mereka merasa confident, mereka bisa membuktikan, ya masuk dong ke sidang, tunjukkan semua buktinya ya, dan betul-betul ditengahi oleh sebuah lembaga ya, karena kalau hanya debat kusir kan nggak ada selesainya. Biar hakim yang menengahi mana yang benar, mana yang bisa dipertanggungjawabkan, mana yang betul-betul berbicara soal keadilan, yang betul-betul bicara value. Nah, di situ akan terbuka semua dan akan ada kepastian. Kok ada model begini? Kok bisa sih anak SLB duduk di situ? Untuk apa nih negara punya RI 2 begini? Mbak, saya juga heran kenapa ada sebuah parpol menjadikan seorang lonte sebagai wakil sekretaris jenderal. Saya heran ini. Ya, lonte seperti kamu ini gak cocok menjadi wakil sekretaris jenderal sebuah parpol. Ya, jangan tersinggung dengan kata-kata saya, karena kamu kurang ajar. Mas Wapres itu dipilih oleh rakyat, menang secara sah. Jadi kalau kamu ingin menghina Mas Wapres, dipikir dulu ribuan kali. Karena imbasnya kamu akan kena caci maki
oleh semua pendukung Mas Gibran. Dan jangan salahkan kalau kami bereaksi terhadap video kamu. Dilaporkannya segera mendapatkan putusan dari pengadilan, terlepas dari apapun putusan yang akan dijatuhkan. Menimbang bahwa di bagian lain putusan nomor 108 Pitpra 2026 PN Jakarta Selatan pada halaman 105 paragraf keempat, halaman 106 paragraf kedua dan ketiga, hakim berpendapat menimbang bahwa setelah menetapkan pemohon sebagai tersangka dan dilanjutkan dengan pemanggilan pemohon untuk didengar keterangannya sebagai tersangka, termohon juga melakukan gelar perkara khusus atas permintaan pemohon dan telah memberikan kesempatan kepada pemohon mengajukan saksi dan orang-orang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Setelah diberikan kesempatan mengajukan bukti yang meringankan, pemohon tidak menggunakan hak hukumnya mengajukan pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka tersebut. Selanjutnya, hingga hasil penyidikan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum di tanggal 30 April 2026, pemohon juga tidak mengajukan pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka. Hakim berpendapat bahwa sikap pemohon ini adalah bentuk pengabaian hak hukum yang secara sadar dilakukannya dan sekaligus menunjukkan kesiapan pemohon untuk membela diri dalam pemeriksaan pokok perkara. Harusnya intelijen tuh tangkap orang itu yang kemarin sudah bikin statement, ya, apakah kita akan siap kalau itu 2029 dimajukan, ya, siap gitu. Nah itu makar, itu jelas, itu jelas mau makam. Judi Ari pada kasus Budi Online. Ya, itu orangnya, ya gitu. Dan jelas di sampingnya ada siapa? Dia senyum-senyum saja. Itu senyum, tidak sama sekali tidak menolak statementnya. Jadi makanya hati-hati besok pagi, ya. Semoga Indonesia tetap baik, semoga Presiden Prabowo tetap juga bisa mengemban amanah rakyat dengan baik, dan tidak ada yang numpangi demo besok pagi seperti yang smart yang dilakukan oleh adik-adik UI, ya, tidak turun besok pagi, ya. Karena menurut saya agak aneh juga, ya, demo soal perampasan aset, kok yang demo malah dari luar kota agak jauh ke sana. Ada apa dengan ini? Hakim Tunggal kembali tolak gugatan pra-peradilan Roy Suryo. Salah satu alasannya adalah kasus ini sudah dilimpahkan ke pengadilan dan saat ini status Roy Suryo adalah terdakwa. Jadi tidak bisa dilakukan pra-peradilan lagi. Betul sekali. Dan memang dengan terbitnya SEMA nomor 3 tahun 2026 kemarin yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung, mau tidak mau kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa ini harus lanjut ke dalam sidang pokok perkara. Betul sekali, ya. Dan ini menurut saya bagus karena kasus ini biar cepat selesai, biar ada kepastian hukum terhadap kasus ini karena sudah sangat berlarut-larut dan cukup menguras energi bangsa ini. Dari seluruh rangkaian informasi yang sudah kita bahas dalam video kali ini, dapat kita lihat bahwa polemik terkait ijazah Joko Widodo masih menjadi perhatian besar dan terus berkembang. Nama Roy Suryo, Tifa, serta sejumlah pihak lain kembali menjadi sorotan seiring munculnya berbagai pernyataan dan perkembangan terbaru. Namun di tengah derasnya informasi yang beredar, kita tentu perlu berhati-hati dalam menyikapi setiap kabar yang muncul. Tidak semua informasi yang beredar dapat langsung dianggap sebagai sebuah fakta, sehingga penting bagi kita untuk melihat bukti, pernyataan resmi, serta perkembangan proses hukum secara utuh. Publik tentunya ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana akhir dari persoalan ini. Apakah nantinya akan muncul fakta baru yang dapat memberikan titik terang, atau justru masih akan ada perkembangan lain yang membuat polemik ini semakin panjang. Yang jelas, perjalanan persoalan ini masih menarik untuk terus kita ikuti, ya. Setiap pernyataan dari pihak-pihak yang berkaitan tentu akan menjadi perhatian, terutama apabila disertai bukti dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Mari kita ikuti prosesnya dengan kepala dingin dan berpegang pada informasi yang jelas dan serta dapat diverifikasi. Menurut kalian gimana nih guys? Apakah kasus ini akan segera menemukan titik terang atau justru masih akan kejutan dan fakta baru yang muncul ke depannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan informasi selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.